Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Fitriano Jandio dengan NIM 2202020172 memenuhi tugas mata kuliah Text Mining dosen Bapak Atakwa Mardinata Mkom. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu analisis sentimen dan polarity dan juga subjectivity dalam teks. Definisi dari analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam suatu teks. Ini dilakukan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu bersifat positif, negatif, atau netral. Tujuannya digunakan untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau peristiwa dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, strategi pemasaran, atau penelitian sosial. Yang memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis leksikon dan pendekatan berbasis machine learning. Yang mana pendekatan berbasis leksikon menggunakan kamus kata positif dan negatif untuk menentukan sentimen, sedangkan pendekatan berbasis machine learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih model sentimen berdasarkan dataset yang sudah diberikan. Label. Yang kedua, polarity dan subjectivity dalam teks. Polarity atau polaritas mengacu pada arah opini dalam suatu teks. Apakah teks itu positif, negatif, atau netral? Skala polaritas biasanya berkisar dari -1 sangat negatif hingga +1 sangat positif. Sedangkan subjectivity mengukur sejauh mana suatu pernyataan didasarkan pada opini, perasaan, atau emosi dibandingkan dengan fakta. Pernyataan yang sangat subjektif memiliki skor mendekati 1, sedangkan pernyataan faktual memiliki skor mendekati 0. Kita masuk di studi kasus, yaitu menggunakan Python dan pustaka seperti TextBlob atau Vendor untuk melakukan analisis sentimen sederhana terhadap teks berita atau media sosial. Yang mana langkah-langkahnya? Yang pertama, mengimpor library dari TextBlob dan Pandas. Cara installnya, pip install TextBlob Pandas. Kedua, kita membuat dataset. Di sini, sebuah dictionary data didefinisikan yang berisi satu kolom teks dengan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini adalah contoh teks untuk dianalisis sentimennya. Yang ketiga, membuat data frame. Data frame DF dibuat dari dictionary data sehingga kita mendapatkan tabel dengan suatu kolom teks yang berisi kalimat-kalimat tersebut. Keempat, fungsi untuk menghitung sentimen. Get sentimen. Fungsi ini mengambil parameter teks, sebuah string, dan menghitung sentimen menggunakan text block. Yang mana membuat objek di text block dari teks yang diberikan, mengakses properti sentimen dari objek text block yang mengandung dua nilai, polarity dan subjectivity. Skor antara -1 sangat negatif dan 1 sangat positif. Skor antara 0 sangat objektif dan 1 sangat subjektif. Fungsi ini mengembalikan dua nilai, yaitu polarity dan subjectivity. Yang kelima, menghitung sentimen untuk setiap teks. Bagian ini menerapkan fungsi get sentimen ke setiap baris dalam kolom teks data frame df. df menerapkan fungsi get sentimen ke setiap teks di kolom teks dan mengembalikan pasangan nilai polarity dan subjectivity. Sedangkan zip, fungsi zip digunakan untuk mengupdate hasil terapan fungsi get sentimen sehingga bisa memisahkan antara polarity dan subjectivity. Kolom baru polarity dan subjectivity ditambahkan ke data frame untuk menyimpan hasil dari setiap teks. Keenam, menampilkan hasil. Menampilkan data frame yang sekarang memiliki 3 kolom, teks kalimat asli, polarity, dan subjectivity. Output yang diharapkan data frame setelah analisis sentimen mungkin terlihat seperti gambar di bawah ini.
Ketiga, visualisasi. Kita bisa memvisualisasikan sentimen dari teks, polarity, dan subjectivity dengan menggunakan beberapa alat visualisasi seperti Matplotlib atau Seaborn. Berikut adalah beberapa cara kita memvisualisasikan data sentimen yang dibagi menjadi tiga, yaitu histogram, kedua scatter plot, dan ketiga bar plot. Yang mana histogram untuk mendistribusi polarity dan subjectivity, scatter plot untuk melihat hubungan antara polarity dan subjectivity, dan yang terakhir bar plot untuk membandingkan sentimen dari masing-masing teks. Mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.